Halo, ketemu lagi. Ini adalah bagian kedua dari data manajemen menggunakan SPSS dan JSP. Untuk bagian kedua ini, bagaimana kita melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS. Kalau sebelumnya kita melakukan data manajemen dalam pengertian bagaimana memasukkan data ke dalam SPSS untuk siap diolah, bagian kedua ini adalah bagaimana kita melakukan pengolahan data statistik deskriptif dengan SPSS. Setelah data ini kita buatkan dalam format SAF, format SPSS, maka berikutnya kita akan melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari data yang kita miliki. Adapun pengolahannya mungkin bisa dirangkum di 8 item ini sambil coba kita urai. Kita buka dulu filenya ya. Sekali lagi, program SPSS adalah program berat, jadi kalau dibuka filenya ditunggu dulu sampai terbuka filenya sehingga tidak terlalu membebani kerja komputer. Untuk analisis ada sejumlah kelompok, ada 8, dari mulai distribusi frekuensi sampai variabilitas. Itu sebetulnya bisa dilakukan dalam satu running. Kemudian nanti untuk Z-scores, untuk nomor 7 deskriptif statistik dalam kelompok khusus, kelompok tersendiri, dan juga untuk distribusi normal tes dilakukan dalam running yang terpisah. Oke, ini datanya kita lihat. Ya, kita sudah punya datanya seperti yang di bagian pertama. Oke, kita akan melakukan analisis deskriptif statistik dengan melihat distribusi frekuensi berbentuk tabel. Tabel dalam pengertian seperti kelas interval, cuma bedanya di dalam SPSS ini tidak pakai kelas-kelas interval, pakai range. Tapi dalam ini sebetulnya kelas intervalnya lebarnya 1, jadi boleh dibilang menggunakan original data. Karena dalam pengolahan data dengan distribusi frekuensi dengan kelas interval itu ada error of grouping, di mana informasi data individual, datum individualnya itu sudah hilang dengan dimasukkan ke dalam kelas interval. Kemudian kita bisa melihat grafiknya dan juga melihat kalau ada kelompok-kelompok, misalkan kelompoknya berdasarkan jenis kelamin, maka seperti apakah kalau kita buatkan cross tabulasinya. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk dari distribusi, apakah distribusinya ini bentuknya simetris atau tidak. Ya, kalau dikatakan simetris berarti konsekuensinya apakah data ini akan memiliki skewness yang tinggi atau rendah. Kemudian kurtosis, keragaman. Untuk sejumlah terminologi nanti akan dibuatkan dalam video tersendiri. Mungkin kalau untuk yang saat ini adalah bagaimana kita mengeluarkan angkanya, mengeluarkan value tertentu untuk nantinya kita akan interpretasi. Interpretasi lebih jauh ada pada video-video yang lainnya. Oke, kita cobakan yang pertama, yaitu untuk deskriptif statistik yang frekuensi. Oke, ini datanya. Kemudian menu analisis ada di bagian atas. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan analisis statistik. Nanti kita pelan-pelan akan sampai ke semuanya. Kita akan lakukan running yang dasar dulu, yaitu deskriptif statistik. Pilihannya ada banyak, frekuensi, deskriptif statistik. Kita cobakan dulu yang frekuensi. Ya. Ketika kita mengklik pada suatu analisis, maka dalam hal ini akan muncul dialog box atau pop-up window, akan muncul kotak kecil yang berkaitan dengan analisis statistik yang kita minta.
Jadi kembali lagi ke sini, apa yang kita akan lakukan, boleh dikatakan kita tinggal memasukkan variabel apa yang ingin kita olahkan. Mungkin biar lebih memudahkan dalam hal ini, kita pilih yang tinggi badan kali ya. Tinggi badan kita masukkan. Tinggi badan. Oke. Kemudian ada pilihannya statistik. Nah, ini untuk menjawab sejumlah hal yang kita minta di sini, frekuensi distribusi, bentuk distribusi, persentil, dan seterusnya, itu tinggal klik di statistik, nanti akan muncul pop-up window baru yang di bawah sini. Oke, statistik, klik. Kalau kita mau checklist semuanya nggak apa-apa, istilahnya nggak bayar, silahkan dioptimalkan apa yang ada. Kita akan cari nilai rata-ratanya, nilai mediannya, nilai modusnya berapa, jumlah dari skornya berapa. Kalau kita pakai yang persentase, percentil values, kuartil berarti perempatan, kuartil 1 persentil 25, kuartil 2 persentil 50, persentil 75 adalah kuartil ketiga. Kemudian kalau kita mau spesifik memasukkan nilai persentil tertentu, misalkan persentilnya berapapun, 20, add, lalu saya mau pilih juga mungkin yang 80, add. Kemudian untuk keragaman atau dispersi, umumnya yang dipakai adalah standar deviasi. Kalau mau pakai variance atau standar deviasi kuadrat, silahkan. Kalau mau pakai range, nilai maksimum dikurang nilai minimum untuk tahu berapa lebar datanya, klik minimum, maksimum, dan standar error of mean. Untuk bentuk distribusi ada skewness atau kesimetrisan kiri dan kanan, dan juga kehomogenitasan atau keheterogenitasan, itu namanya kurtosis. Semuanya di checklist aja nggak apa-apa. Lalu klik continue. Oke, udah semuanya symmetric skewness, persentil, persentil rank, angka dari persentil, nanti hasilnya persentil rank, persentil. Oke, sudah semuanya ya. Lalu klik OK. Continue. Oh ya, di sini ada checklist untuk display frequency table. Nah, ini untuk yang nomor 1 nih, tabel. Grafiknya tinggal kita klik chart. Maunya bentuknya apa sih? Mau kalau di sini karena datanya sifatnya continuous, maka jangan bar chart. Bar chart untuk data yang categorical. Ini pakainya yang histogram atau yang polygon. Tapi di sini polygon tidak ada. Continue, lalu klik OK. Oke, akan tunggu sebentar. Ini kebetulan kalau SPSS di laptop saya setting kalau merunning sesuatu itu tidak otomatis muncul karena saya akan melakukan berkali-kali. Untuk SPSS yang baru terinstall biasanya akan langsung muncul pop-up output. Pop-up output di sini nih. Ya, seperti ini. Ini kalau dilihat di bagian kiri atasnya ada viewer atau output viewer. Jadi di sini adalah result yang tadi kita minta nih. Ini adalah statistiknya, dilihat dari N-nya ada 12 orang, yang missing yang tidak ada datumnya itu kosong, artinya semua ada informasinya. Nilai min-nya sekian, 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 dan ketemu. Cepat ya, dibanding kita menghitung manual, sudah lama, salah. Ini distribusi frekuensinya, di mana kolom paling kiri adalah skornya. Di sini jumlahnya berapa. Kemudian ini persentasenya. Kalau misalkan 1 dari 12 berarti 8,25%. Kemudian kalau 2 tinggal dikalikan saja. Kemudian ini adalah yang kumulatif. Nah, ini adalah boleh dikatakan persentilnya. Jadi persentil ke 50 adalah 64 kalau dibulatkan. Jadi karena di sini menggunakan distribusi frekuensi,
Kalau di sini menggunakan yang exact limit 50, 164 setengah, 1 poin setengah poin di atas nilai yang ada di tabel. Kemudian ini grafiknya bentuknya histogram. Cuma memang kelemahan di SPSS untuk membuat grafik itu tidak bisa memilih kelas intervalnya berapa. Ini dibuatkan, kalau dilihat ini lebar kelasnya sama dengan 5, tapi juga tidak pas antara batas atas nyatanya dengan nilai value-nya. Ini sekedar visual aja nggak apa-apa ya. Oke, ini yang pertama, yaitu yang dari menu frekuensi. Running kedua, Z-score. Oke, kita kembali ke datanya ini. Ya, kalau kita punya data yang sifatnya continuous seperti tinggi badan, IPK, kemudian dalam hal ini kita mau melihat posisi individu di dalam kelompoknya itu ada di mana, apakah dia berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata dengan satuan standar deviasi, maka nilai yang menggambarkan posisi individu di dalam distribusi disebut sebagai Z-score. Kita mau melihat apakah seseorang itu nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding rata-ratanya dan seberapa jauh jaraknya. Ada 2 angka yang digunakan, yaitu rata-rata, average, dan juga standar deviasi. Kita lihat dulu hasilnya. Kalau yang tadi minnya 164,25. Kemudian standar deviasinya 6,7. Jadi kalau ada orang dengan nilai katakanlah 170, maka nilai 170 tersebut berada 5,75 poin di atas rata-ratanya. Lalu kita hitung satuannya berdasarkan standar deviasi. Jadi kurang lebih kalau 170 nilai selisihnya dengan min adalah plus 5,75, kemudian standar deviasinya itu 6,7, maka jaraknya mungkin kalau saya hitung estimasi nilai orang yang tingginya 170 kurang lebih akan Z-score-nya positif 0,9 sekian kurang dikit lah ya. Kita cobakan. Jadi kalau ada orang nilai 170 si Ali ini, maka nanti kita akan melihat Z-score-nya berapa. Ya, ini cepat sekali menghitungnya dibanding kita menghitung manual satu persatu. Analyze, descriptive statistic, descriptive. Kita lihat lagi di sini, analyze, descriptive statistic, descriptive. Nanti dimasukkan variabelnya apa, misalkan kita pakai tinggi badan. Sekali lagi, analyze, descriptive statistic, descriptive, masukkan tinggi badan, lalu di sini tinggal checklist, klik save standardized value as variable. Save artinya disimpan, standardized itu Z-score, as variable kalau dalam SPSS berarti sebagai var, sebagai kolom baru. Klik OK. Nah, ini ada angkanya nih. Z-score dari variabel tinggi badan. Kalau kita lihat sekali lagi, orang yang nilai tinggi badannya di atas rata-rata 164,25, maka Z-score akan positif. Kalau yang nilainya di bawah rata-rata, nilai Z-score akan negatif. Jaraknya berapa jauh? Angka-angka di sini adalah berdasarkan satuan standar deviasi. Oke, berikutnya descriptive statistic in subgroup. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu melihat juga gambaran descriptive statistik pada kelompok-kelompok. Jadi kalau di sini mungkin cuma ada satu ya, jenis kelamin. Ada 2. Saya buat 2 nih waktu yang pertama. Jadi di sini adalah isiannya yang string, yang variabel nomor 2 string, variabel yang gender itu yang numerik. Jadi kalau misalkan seperti ini,
kita mau melihat dalam subgroup, sebetulnya akan lebih memudahkan kalau data yang kategorikal jenis kelamin misalnya itu kita lakukan coding. Jadi variabel yang akan saya pakai sebagai filternya, pembaginya adalah yang gender, karena gender sudah saya buatkan menjadi coding. Yang dilakukan adalah dalam hal ini kita akan memilih cases tertentu dengan kondisi tertentu. Kalau dia terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka akan di running apa gitu ya. Jadi data select cases is condition is satisfied. Kita akan melakukan select cases data select cases. Kemudian di sini ada pilihan if condition is satisfied. Lalu klik if. Nah, ini munculnya select cases. Jadi setelah diklik ini if, maka akan muncul pop-up baru yang ini ada daftar nama variabel. Lalu kita masukkan untuk memudahkan pakai yang variabel kategorikalnya sudah di-coding. Masukkan, misalkan kita mau melihat pada kelompok laki-laki. Laki-laki waktu itu kita coding sama dengan 1, perempuan 3 waktu itu. Kemudian gender tadi dimasukkan, saya ulangi lagi, berdasarkan gender, kalau nilainya sama dengan 1, continue. Nah, kalau saya oke, akan ada perubahan di sini nih. Kalau kita perhatikan di sini ada 12 partisipan, 12 orang, di mana angkanya hitam, sementara angka ke-13 karena tidak ada isinya, angkanya abu-abu. Ini artinya tidak ada orangnya, tidak ada case-nya. Jadi kalau misalkan saya mau pilih orang dengan gender yang codingnya 1, yang laki-laki ada 4 orang, 1, 2, orang ke-4, orang ke-8. Kalau saya klik OK, maka 1, 2, 4, 8 itu tidak dicoret. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita melakukan filtering atau select cases ini, pengolahan data berikutnya N-nya itu tidak sama dengan 12, nanti akan sama dengannya 4. Oke, sekarang kita akan coba melihat deskriptif statistik pada 4 orang laki-laki ini. Menunya sama, Analyze Descriptive Statistic Frequencies. Nah, kalau kita sering melakukan pengolahan data yang berulang, sebetulnya fitur SPSS ada nih namanya Dialog Recall. Di sini nih, Dialog Recall itu adalah menyimpan informasi pengolahan statistik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau saya klik ini, lalu ada deskriptif, maka akan muncul yang sebelumnya dimasukkan, yaitu variabel yang sebelumnya kita olahkan. Saya salah nih, harusnya bukan yang deskriptif, karena deskriptif di sini untuk yang cari z-score. Harusnya kita pakai yang frekuensi. Jadi kalian juga mesti ingat bahwa ini Dialog Recall itu isinya berurutan dari yang paling terakhir. Jadi paling akhir ada di atas, berikutnya yang paling belakangan. Ya, ini ada di frekuensi. Masuk sama di sini ada display frequency table. Kita lihat di sini harusnya ada 4 orang gitu ya. Klik OK. Ya, outputnya ada di sini. Ya, 4 orang dengan deskriptif yang sama. Lalu kalau dibuat grafik jelek karena cuma 4 orang gitu. Nah, ini dia. Kalau kita mau perempuan saja, tinggal select cases lagi, klik if lagi, tinggal ganti perempuan codingnya berapa, 3, continue, oke. Nah, ini jadi yang perempuan jadi tidak dicoret, yang laki-laki dicoret. Nanti kalau kita running lagi frekuensi, tadi frekuensi kedua terakhir ya, yang satu terakhir adalah yang select cases, itu kita tinggal klik OK aja. Ya, ini ada 8 perempuan. Kemudian
kalau ini kan outputnya terpisah nih, yang ini perempuan, yang sebelumnya ini yang laki-laki 4 orang. Saya ingin tabelnya dalam satu hasilnya dalam satu tabel. Itu gimana caranya melakukan? Sebetulnya ada analisis yang namanya option deskriptif pada analisis tertentu, misalkan kalau di ANOVA gitu ya. Jadi kalau seperti ini akan menyulitkan untuk melihat visual secara langsung. Ini akan sangat merepotkan. Kita tidak akan melakukan select cases, tapi melihatnya dengan menggunakan fitur di ANOVA, di descriptive statistik, di compare min nanti kita coba. Nah, untuk bisa melakukannya, jadi kalau kalian sebelumnya melakukan select cases, kalau mau mengolahkan data dari semua orang, maka si select casesnya itu mesti deaktivasi dulu. Ketika kita melakukan select cases, sebetulnya di bagian kanan tuh ada nih yang filter. Kalau mau di select cases semuanya, pilihan cepat sih tinggal hapus saja. Sekalian ini contoh kalau kita mau menghapus suatu variabel atau satu cases ya, tinggal klik kanan, clear. Jadi nanti terpilih semuanya lagi. Ya, kita cobakan untuk melihat deskriptif statistik in subgroup pada laki-laki, pada perempuan itu seperti apa gitu ya. Oh, ini tadi kelupaan. Analyze, compare min, kita akan membandingkan min. Ini yang dilihat sebetulnya bukan ANOVA-nya, tetapi mau dilihat tinggi badan pada jenis kelamin yang sudah di-coding faktornya baik ini. Lalu ada option di sini, ada deskriptif, continue, oke. Ini outputnya kalau kita menggunakan ada laki-laki, ada perempuan. Ini abaikan untuk yang ANOVA karena untuk yang saat ini kita bahas hanya untuk yang deskriptif saja. Ini tampilannya lebih mudah kan, karena bisa langsung tampil pada satu tabel. Distribusi normal, pengujiannya bagaimana dilakukan? Apakah bentuk datanya ini mendekati bentuk distribusi normal atau tidak? Ini dalam statistika yang lebih advance, banyak sekali mensyaratkan bahwa mesti dilakukan uji normalitas data dulu sebelum diolahkan lebih jauh. Oke, kita akan cobakan dari menu Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Oh ya, sebetulnya bisa juga melakukan running analisis statistik dari Windows output. Kalau kita cobakan sekarang, Analyze, Descriptive Statistics, Explore, sama pop-up window-nya muncul juga. Kita mau melihat dalam hal ini variabelnya misalkan tinggi badan lagi, lalu apa yang dilakukan, misalkan kita masukkan ke dalam dependent list, lalu nanti kita checklist plots, lalu normality plots. Tinggi badan kita sudah masukkan, plots, lalu normality plot dengan tesnya. Oh ya, ini juga ada nih untuk memunculkan stamp and leaf display, di mana kita mau melihat gambaran distribusi datanya dengan menggunakan stamp and leaf display. Ya udah, biar kita bandingkan dengan histogram ya. Continue, oke. Nah, kalau kita merunningnya di output, ini akan muncul juga di window yang sama, tidak pindah-pindah. Ya, ini hasilnya untuk tes normalitas. Ini mungkin sederhananya untuk baca hasil sementara kita anggap saja selesai bahwa ini terdistribusi normal. Saya ingat dulu bercandaan dari satu perkuliahan di statistik waktu saya mahasiswa. Kalau belajar statistik ada dua cara, yang satu mau secara matematika atau mau secara agama. Ini dikatakan distribusi datanya normal. Kenapa normal? Oh, penjelasannya bisa panjang. Kalau mau sebagai agama, ya udahlah, terima saja, nggak usah banyak tanya gitu ya. Oke, ini histogramnya, lalu stamp and leaf display-nya. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya mirip dengan
histogramnya, cuma bentuknya pakai stem dan leaf. Jadi kalau dilihat tinggi badan, di sini ada 153, ada satu orang, 157, 158, totalnya 2. Jadi ini jumlah angka di sini adalah menunjukkan frekuensinya. Ini adalah stemnya atau batang besarnya. Jadi kalau dilihat di sini lebar kelasnya sama dengan stem width-nya itu 10 itu 150, ini sebetulnya 5 nih. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama. Jadi jumlah leaf-nya adalah jumlah partisipannya. Oke. Sudah selesai semuanya analisis yang kita minta untuk deskriptif statistik. Oh, belum deh, masih ada yang lainnya tidak. Oke, selesai.